Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sama saya lagi, Bu Nungki. Jadi, materi hari ini saya akan mengajarkan tentang ERD, Entity Relationship Diagram. Diagram yang menghubungkan antar setiap entitas. Apa itu ERD? Jadi ERD itu pertama diagram ER yang berupa model data konseptual yang mempresentasikan data dalam suatu organisasi. Jadi yang namanya ERD nanti berupa data konsep anak-anak. Kemudian dipresentasikan data dalam suatu hubungan data. Yang kedua, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan relationship antar entitas. Jadi yang namanya ERD itu nanti ada hubungan dari setiap entitas-entitasnya. Yang ketiga, ERD menekankan pada struktur dan relationship data. Nah, di dalam ERD pasti akan ketemu dengan struktur dan hubungan dari setiap data. Next, komponen ERD itu ada 3. Yang pertama namanya entitas, yang kedua namanya relasi, yang ketiga namanya atribut. Untuk penjelasan masing-masing dari setiap notasi ini. Nah, entitas. Apa sih itu entitas? Ya, entitas itu adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi entitas itu nanti yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Dalam suatu ERD, entitasnya pasti akan berbeda-beda. Jadi digunakan untuk membedakannya sehingga tidak ada kesamaan nama dalam satu ERD pada setiap entitas. Yang kedua, memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut. Jadi entitas itu nanti pasti akan memiliki atribut. Nah, atributnya itu digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari objek entitas itu. Entitas itu dapat berupa fisik, jadi ada mobil, rumah, manusia, pegawai, siswa, guru, dan seterusnya. Abstrak itu contohnya berupa departemen, pekerjaan, mata pelajaran, mata kuliah, dan seterusnya. Kejadian, pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain. Masih banyak banget contohnya. Nah, notasi ERD itu berupa persegi panjang seperti ini. Varian entitas itu ada 2. Yang pertama namanya adalah strong entity atau entitas kuat. Yang kedua namanya adalah weak entity atau entitas lemah. Kita bahas yang pertama dulu. Strong entity atau entitas kuat itu adalah himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas yang lain. Contoh notasinya seperti ini. Nah, ini tidak ada ketergantungan dengan entitas yang lain. Contoh strong entity bisa siswa, guru, kemudian pasien, dokter, itu namanya adalah entitas kuat karena tidak bergantung dengan entitas. Nah, entitas yang kedua namanya adalah weak entity. Jadi entitasnya itu bergantung dengan entitas yang lain. Nih, contohnya gini, bedanya dengan entitas kuat. Kalau entitas kuat ini perseginya cuma satu kayak gini, jadi nggak double persegi. Kalau weak entity di sini ada double persegi, jadi lebih tebal, ada 2. Nah, contohnya adalah tanggungan. Kenapa tanggungan itu merupakan weak entity? Karena tanggungan itu bergantung dengan nama atau data dari karyawan. Jika data dari karyawannya nanti akan dihapus, gini misal ininya dihapus, maka tanggungan ini tidak bisa berdiri sendiri.
Jadi dia bergantung sama entitas karyawan. Kalau entitas karyawannya nggak ada, tanggungannya nggak bisa berdiri. Tapi kalau karyawannya ini masih ada, tanpa adanya entitas tanggungan ini, dia masih berdiri sendiri. Makanya karyawan ini dinamakan dengan entitas kuat, sedangkan tanggungan ini dinamakan dengan entitas lemah. Tanggungan bergantung dari entitas karyawan, tapi karyawan bisa berdiri sendiri tanpa entitas tanggungan. Begitu. Bedanya entitas kuat dan entitas lemah. Next, yang kedua, notasi yang kedua namanya adalah atribut. Atribut itu adalah karakteristik dari entitas atau relationship. Jadi karakteristik dari entitas dan relasi yang menyediakan detail tentang entitas dan relasi tersebut. Kemudian, atribut merupakan karakteristik dari sebuah entitas yang berhubungan dengan field. Field itu kolom pada suatu tabel. Contohnya seperti ini. Jadi atribut itu dilambangkan dengan bentuk elips. Nah, ini namanya adalah atribut. Misal ada entitas pegawai, nama atributnya bisa NIP, nama, alamat, agama, dan jenis kelamin. Kemudian ada entitas departemen. Itu misal ada atribut nomor, nama, dan lokasi. Nah, di sini saya menyebutkan misal ada entitas siswa, maka atributnya adalah NIP, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Misal saya menyebutkan entitasnya berupa buah, gitu. Dalam supermarket kan biasanya ada buah. Dalam buah, entitasnya atributnya apa? Atributnya bisa berupa nomor buah, rasa buah, nama buah, kemudian berat. Nah, suatu contoh, banyak sekali masalah seperti ini. Saya mempunyai entitas namanya entitas buah. Kemudian atributnya saya isi dengan jeruk, manggis, pepaya, anggur, apel. Nah, itu bukan nama atribut. Jadi, yang namanya atribut itu adalah karakteristik dari suatu entitas. Berarti yang benar dalam buah itu kalau isinya jeruk, nanas, apel, dan seterusnya itu nama atributnya yang benar apa? Nama atributnya yang benar adalah nama buah, bukan nama-nama dari buah tersebut. Jadi jadi atribut buah, jadi entitas buah itu ada kode buah, nama buah yang isinya nama-nama buah itu tadi, berat buah, warna, dan seterusnya. Seperti itu. Macam-macam atribut itu ada 4. Yang pertama namanya adalah simple atribut. Apa itu simple atribut? Simple atribut itu adalah atribut yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih mendasar lagi. Contohnya atribut harga dari entitas barang. Jadi harga itu tidak bisa dipecah lagi. Misal harga 2.500, ya udah itu harganya ya 2.500, tidak bisa dipecah-pecah lagi, tidak bisa dibagi-bagi. Yang kedua, atribut komposit, yaitu atributnya terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Contohnya ada entitas mahasiswa memiliki atribut nama. Dari atribut-atribut nama tersebut bisa dibagi-bagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Contoh lain, atribut komposit adalah entiti mahasiswa memiliki atribut alamat. Nah, alamat ini bisa dibagi-bagi dari nama jalan, RT, RW,
kemudian kecamatan, kota, provinsi. Nah, itu masih bisa dibagi-bagi lagi. Makanya dinamakan atribut komposit. Yang ketiga, yaitu atribut berharga tunggal atau single value atribut. Atribut yang hanya mempunyai satu harga untuk suatu entitas tertentu. Misal, umur dari setiap satu entitas, misal entitas siswa. Saya punya entitas siswa mempunyai atribut umur, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Atribut umur itu hanya mempunyai satu, nggak mungkin satu siswa itu mempunyai dua umur. Makanya ini umur dinamakan dengan berharga tunggal. Kemudian jenis kelamin, satu siswa mempunyai satu jenis kelamin. Tanggal lahir pun juga demikian. Jadi satu siswa mempunyai satu berharga tunggal, satu harga tanggal lahir. Jadi nggak mungkin satu siswa itu mempunyai dua tanggal lahir. Kemudian atribut berharga banyak, multi value atribut yang terdiri dari sekumpulan harga untuk suatu entitas tertentu. Bisa atribut hobi, jadi satu orang itu bisa mempunyai banyak hobi. Pekerjaan pun demikian, nggak harus mempunyai satu pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah atribut derivatif, yaitu adalah atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Contohnya atribut umur, ini dihasilkan dari atribut tanggal lahir. Gimana cara perhitungannya? Jadi umur itu dihitung dari tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir. Jadi bergantung dengan atribut tanggal lahir. Kemudian atribut lama bekerja dapat diperoleh dari atribut tanggal mulai bekerja yang tersimpan dalam dashboard. Itu sama atribut belajar mulai bekerja saat ini. Key atribut itu adalah atribut kunci. Jadi atribut yang mempunyai nilai unik untuk membedakan data pada suatu baris atau record. Yang pertama ada yang namanya super key. Jadi super key itu adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Misal super key untuk entitas pegawai itu macam-macam. Bisa nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Bisa berupa nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin. Bisa nomor KTP, nama, dan alamat. Bisa nomor KTP dan nama, bisa berupa nama, dan bisa berupa nomor KTP. Nah, kandidat key itu adalah super key yang jumlah atributnya paling sedikit, jadi nama dan nomor KTP. Nama itu digunakan kalau antara nama dari baris satu ke baris yang kedua tidak ada nama yang sama. Kemudian kandidat yang kedua adalah nomor KTP. Yang ketiga primary key. Primary key itu adalah kandidat key yang dipilih menjadi kunci utama karena sering dijadikan acuan untuk mencari informasi ringkas menjadi keunikan suatu baris. Jadi dalam suatu program, dalam suatu bentuk apapun project, pasti yang digunakan adalah primary key. Kenapa primary key itu sangat ringkas dan benar-benar unik dalam suatu data. Misal kalau pegawai berarti ya mempunyai nomor KTP. Nomor KTP ini dijadikan primary key karena pegawai satu dengan pegawai yang lain pasti mempunyai nomor KTP yang berbeda-beda. Kalau siswa, misal siswa itu primary key-nya adalah NIS. Dalam satu sekolah itu nggak mungkin ada beberapa NIS yang sama. Jadi yang dibedakan antara primary key satu dengan atau data satu dengan data yang lain adalah NIS-nya. Siswa satu dengan siswa yang lain adalah NIS-nya. Kalau guru di sekolah misal itu yang membedakan antara primary key satu dengan primary key yang lain atau data satu dengan data yang lain adalah NIP-nya, nomor induk pegawai.
Kemudian misal dalam suatu perpustakaan ada yang namanya ada buku kan banyak. Yang membedakan antara buku satu dengan buku yang lain itu adalah kode buku. Nah, kode buku itu sebagai primary key-nya karena membedakan antara buku satu dengan buku yang lain. Begitu, paham ya? Jadi primary key itu unik. Unik artinya data yang membedakan antara data satu dengan data yang lain. Oke, next. Simbol-simbol atribut. Nah, ini bisa dipelajari. Ini nama atribut kunci, nama atribut. Oh, kembali lagi. Jadi primary key itu notasinya seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, ini dikasih underscore. Primary key itu penulisannya dikasih underscore boleh, dikasih bintang boleh, dikasih @ tanda @ depan juga boleh, terserah. Yang penting dalam suatu ERD pasti ada primary key. Nah, primary key-nya itu harus diberi tanda. Bisa underscore kayak gini atau garis bawah, bisa @ bisa bintang, dan seterusnya. Yang penting harus ada tanda untuk membedakan data satu dengan data yang lain. Nah, ini contoh-contohnya tadi. Kalau ini atribut kuncinya, primary key-nya dikasih garis bawah. Ini simbol-simbolnya. Yang ketiga namanya adalah relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Misal, siswa mengambil mata pelajaran. Nah, di sini entitasnya kan siswa. Mata pelajaran entitas yang kedua. Mengambil ini adalah sebagai relasi. Jadi, menghubungkan antara entitas siswa dan entitas mata pelajaran. Derajat relasi itu ada 3. Yang pertama namanya unary, relasi dengan satu entitas saja. Yang kedua namanya binary, relasi antara dua entitas. Yang ketiga adalah ternary, relasi antar 3 entitas atau lebih. Binary ada 3 macam ya. Nanti saya jelaskan di sini. Nah, employee dan supervision ini namanya adalah unary. Kemudian ini namanya adalah binary karena menggunakan 2 entitas. Ini unary karena menghubungkan satu entitas. Nah, ini namanya adalah ternary. Kenapa ternary? Karena menghubungkan 3 entitas atau lebih. Jadi nanti kalau di bawahnya ada entitas lagi, kotak lagi di bawahnya, itu namanya tetap ternary. Next, rasio kardinalitas itu ada 3. Jadi rasio kardinalitas itu apa sih? Rasio kardinalitas itu adalah hubungan ketergantungan dari satu entitas ke entitas yang lain. Yang pertama adalah one-to-one. Satu entitas pada tipe entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada tipe entitas B. Contohnya, seorang manajer hanya memimpin satu departemen dan begitu sebaliknya. Jadi caranya gini, manajer ini memimpin satu departemen. Satu departemen hanya bisa dipimpin oleh satu manajer. Contoh lain adalah di sini misal ada contoh entitas kepala sekolah. Kemudian di sini contoh kepala sekolah. Nah, ini satu kepala sekolah hanya bisa memimpin satu sekolah, gitu. Satu sekolah hanya bisa dipimpin oleh satu kepala sekolah. Nggak mungkin dalam satu sekolah itu dipimpin oleh 2 kepala sekolah dan sebaliknya, gitu. Yang kedua adalah one to many atau many to one. Suatu entitas A dihubungkan dengan sejumlah entitas di B. Contoh, banyak karyawan bekerja untuk satu departemen atau satu departemen memiliki banyak karyawan yang bekerja untuknya. Misal ini banyak karyawan bekerja di satu departemen. Satu departemen itu bisa banyak pekerja, gitu. Contoh lain misal gini, dalam suatu perpustakaan ya ada peminjaman buku-buku. Contohnya, satu siswa itu bisa meminjam banyak buku
banyak buku bisa dipinjam oleh satu siswa. Begitu contohnya dari one to many atau many to one. Kemudian yang ketiga adalah many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B dan sebaliknya. Satu proyek mempunyai banyak karyawan, satu karyawan boleh bekerja di beberapa proyek. Misalnya, banyak karyawan bisa bekerja di beberapa proyek. Banyak siswa bisa membeli jajan di banyak kantin, seperti itu, atau sebaliknya. Nah, simbol-simbol ERD seperti ini entitas kuat, ini entitas lemah, relationship, identifikasi relasi, atribut kunci yang ada tandanya, multi value atribut, dan seterusnya. Bisa kalian pelajari. Nah, contoh ERD ini. Di sini ada beberapa contoh ERD. Contoh ERD dari sekolah ya ini ya, sistem informasi sekolah. Ada entitas wali siswa, ada entitas ini. Jadi entitas itu yang bentuknya persegi panjang. Nah, kemudian ada yang namanya atribut. Atribut itu adalah objek dari setiap entitas yang mendeskripsikan dari entitas tersebut. Jadi di sini banyak nih. Ini namanya adalah atribut yang bentuknya elips. Kemudian ada yang namanya relasi. Relasi itu menghubungkan dari satu entitas ke entitas yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini dihubungkan sama yang namanya relasi. Relasinya ini berarti memiliki. Ini dan ini setiap satu entitas ke entitas yang lain selalu dihubungkan dengan yang namanya relasi. Setiap entitas atau relasi bisa memiliki beberapa atribut. Kemudian dalam setiap entitas, misal di sini ada entitas siswa, ini yang dikasih tanda @ nih. Nis ini sebagai primary key-nya. Jadi ini misal siswa. Berarti yang membedakan antara data siswa satu dengan data siswa yang lain adalah NIS. Misal di sini ada absen nih, absen. Berarti ada ID absen primary key-nya. ID absen dijadikan sebagai primary key. Kenapa? Karena membedakan antara absen satu, ID absen satu dengan ID absen yang lain. Jurusan misal, ini kode jurusan juga sebagai primary key. Kenapa? Karena membedakan antara jurusan satu dengan jurusan yang lain. Di sini ada rasio kardinalitasnya juga. Ini ya, nanti penggunaan primary key bisa berupa @ atau underscore atau dikasih bintang atau apa, yang penting diberikan. Contohnya seperti ini. Kasih underscore juga boleh, kode wali dikasih underscore seperti ini. Maksudnya gini ya anak-anak ya, saya mau menjelaskan. Misal di sini ada jenis underscore kelamin, ini bukan primary key loh ya. Ini adalah underscore yang menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lain. Karena dalam pemrograman pasti nanti ada yang namanya variabel. Variabel itu tidak boleh diberi spasi, makanya diberi underscore sebagai pengantar. Jadi ini bukan primary key. Primary key ini tetap lip. Begitu. Kemudian saya akan menjelaskan rasio kardinalitas. Jadi di sini ada wali siswa dan siswa. Artinya banyak siswa mempunyai satu wali siswa. Satu wali siswa memiliki banyak siswa. Nah, misal lain contohnya, satu guru hanya bisa menjadi satu wali kelas. Karena nggak mungkin kan ya, dalam seorang wali kelas itu ada 2 guru. Maksudnya gini, wali kelas itu hanya memimpin satu kelas, nggak mungkin memimpin 2 kelas. Jadi di sini guru hanya bisa menjadi satu wali kelas saja. Satu wali kelas hanya bisa dipimpin oleh satu guru.
gitu terusnya. Jadi setiap ERD itu mesti ada entitasnya, ada atributnya yang mendeskripsikan dari setiap entitas. Ada yang namanya rasio kardinalitasnya one to many ini, many to many, one to one, itu namanya rasio kardinalitas. Ada primary key-nya dalam setiap atribut. Dalam setiap entitas masih ada atribut primary key. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Silakan menghubungi saya jika masih ada yang belum paham. Terima kasih. Saya akhiri, mudahkan belajar ERD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.